Halo guys, selamat malam. Apa kabar semuanya? Oh ya teman-teman. Nah, kali ini videonya saya itu lagi makan malam di luar lagi ya guys. Nah, ini kisahnya saya itu nggak enak badan ya. Jadi tadi itu di sekolah itu udah meriang, badan panas dingin, hidung tersumbat, batuk. Gara-garanya guys, ini kemarin hari guru itu dikasih lah sama anak-anak ini coklat. Jadi banyak kali coklatnya guys. Jadi saya makan lah itu karena anak saya itu kan nggak bisa makan coklat dan suami pun nggak suka makan coklat. Dia cuma nyicip gitu aja guys. Jadi yang dikasih anak itu semuanya aku makan sendiri guys. Alhasil tenggorokan saya pun ikut sakit. Astagfirullah. Itulah ya makan kalau nggak inget kawan-kawan kayak gini ya guys. Nah jadi di sekolah tadi itu nggak fit, badan pun nggak enak, jadi kita itu nggak masak guys, bilang sama suami nggak masak ya karena badan panas dingin menggigil gitu. Dan kata suami ya udah kita makan di luar aja. Dan di sini saya itu pengen kali makan lunak ludes guys, karena udah lama kali nggak makan lunak ludes ya, pokoknya hampir 2 tahunan lah. Terakhir tuh sebelum nikah kalau nggak salah. Habis itu nggak ada lagi makan di sini guys, karena suami kalau diajak di situ katanya sambalnya kurang enak lah, yang itulah. Nah kali ini saya yang mau kali makan lunak ludes ya guys. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri kan gimana keadaan muka saya itu. Pokoknya sedikit-dikit ngapain ingus, makan pun nggak kayak biasanya ya guys. Ini di sini kita tuh pesen ayam gepreknya 2, ayam penyetnya 1 guys. Anak saya tuh makan sendiri ya 1 porsi, karena setiap makan anak saya tuh pas 1 porsi ya guys. Jadi di sini tuh ayam gepreknya tuh besar. Terus saya kira nggak digoreng lagi ya guys, ternyata digoreng lagi. Jadi minyaknya tuh banyak banget. Udahlah suaranya udah mau habis, ditambah lagi makan goreng-gorengan banyak minyak. Ya tambah jadi dong. Dan ini rasanya guys, kepala tuh puyeng sekali ya. Tapi ketika nengok ayam geprek itu ya rasanya mau makan tapi kurang enak gitu ya guys. Dan di sini suami saya itu nggak nampak ya karena udah ribet. Kali ini makanya ribet kali guys, karena anak saya itu mau duduk di atas lah, yang mau itulah ribet guys. Dia nanya terus, ya maklum lah karena umur-umur 2 tahun itu kan dia super aktif ngomong, semuanya mau diomongin ya guys. Tapi ya wajar dia kayak gitu. Ya kita sebagai orang tua harus sabar ya ngadepin anak-anak yang seperti ini, karena ini masa-masa dia. Dan di sini masih lanjut makan ya guys. Nah dalam makan ini kita nggak ada pesen minum teh es karena badan pun nggak enak. Terus anak saya tuh juga nggak bisa minum es ya guys karena dia masih sensitif kali. Jadi kita di sini mutusin untuk minum air hangat aja ya, lebih sehat. Saya pun badan kurang enak, suara pun hilang, pilek, suami pun agak batuk-batuk dikit. Jadi menghindari biar nggak kena demam semua, jadi kita menghindari es ya guys. Bukan es itu bukan buat sakit, tapi kita nggak mau minum es aja dulu, stop gitu ya guys. Jadi ceritanya itu lucu banget guys. Di sini tuh anak saya itu tadi kan kami jalan-jalan dulu sebelum ke lunak ludes, dan suami saya itu belilah lumpia beef. Dan ternyata sampai di tempat makan ini anak saya tuh mau megang lumpianya guys, yang ukurannya lumayan besar sih, tapi panas. Jadi saya tuh bilang nanti dulu gitu guys, tapi anak saya nggak mau juga dengerin. Alhasil lumpia itu dimakan sama dia. Ya pokoknya riuh banget lah guys. Ini kelihatannya aja aman-aman aja guys, tapi sejatinya ini waduh super super ribet guys. Ya kita syukuri ya guys, kita nikmati karena nanti bakalan kangen momen-momen kayak gini kalau dia udah besar. Dan tengok dia lagi megang ayam gepreknya guys. Dia suka kali ayam geprek. Dia bukan ayam yang dimakan guys, tapi tepungnya. Saya bikinkan di rumah pun tepungnya yang dia makan guys, tapi ayamnya dia memang nggak mau. Anak saya tuh memang itulah beda dia, ayam nggak mau ya kan, yang banyak-banyak daging tuh nggak mau. Kayaknya hampir-hampir sama dengan saya kalau ayam banyak daging itu nggak mau guys. Saya yang banyak tulangnya yang cari gitu ya, daging pun saya nggak suka. Nah anak saya pun gitu juga, sayur pun jarang, apalagi saya. Ya janganlah nak ikuti mamamu ini yang jarang makan sayur, yang kurang sehat ini. Ya makanya tapi setiap hari itu saya bikinin sayur ya guys. Ya bunga brokoli, bunga kol deh, bunga kol, wortel, buncis. Ya meskipun dia cuma 1-2 makannya ya, tapi tetap saya bikinin tiap hari biar dia suka sama wortel dan sayur selainnya itu, karena jangan ikutin maknya yang nggak suka sama sekali sayur. Jadi kalau saya di rumah tuh stok sayur tuh hanya untuk suami saya dan anak saya ya guys. Kalau suami saya tuh nggak bisa makan tanpa sayur, rasanya kayak
ya rasa nggak makan gitu. Jadi kalau saya tuh nggak buat sayur, pasti dia tuh buat sendiri, mau dia masak sendiri guys. Ya begitulah, untungnya punya suami yang suka masak sendiri meskipun istrinya nggak masak sayur ya guys. Alhamdulillah suami saya tuh pintar masak dibandingkan saya guys. Tapi karena tugas istri itu masak, ya mau nggak mau saya harus masak ya guys, meskipun rasanya ya nano-nano lah. Dan alhamdulillahnya suami saya tuh terima dengan masakan saya guys, nggak pernah komplain. Padahal menurut dia masakan saya tuh asin banget. Karena di sini guys, satu lagi, saya tuh pencinta asin. Pokoknya super-super ya asinnya. Tapi menurut suami saya itu katanya udah terlalu asin. Nah, kalau suami saya yang masak guys, itu nggak ada rasa bagi saya. Pasti saya tambah lagi garam tahap apa masako ya guys. Karena selera kita berbeda kalau masalah rasa asin itu. Kalau suami saya itu kurang suka asin, tapi kalau saya memang pecinta asin dari dulu guys. Makanya bawaannya tuh emosi terus ya. Bawaannya mau marah-marah terus karena makannya tuh garam melulu. Itulah, heran. Heran saya nengok diri saya sendiri, kenapa lah suka kali sama rasanya asin. Kalau makanan itu ya guys, kalau misalnya bolu atau kue-kue yang manis, jajan-jajan yang manis tuh paling ngambil satu dua gitu. Tapi kalau yang asin-asin, wah jangan dibilang lagi guys, itu rajanya, ratunya asin ya saya. Makanya kalau Masako itu 1 minggu tuh habis saya guys. Royco dulu ya sebelum ada itu Masako, sekarang gantinya itu habis. Nanti minggu depan beli lagi. Nah kalau garam bisa lah 2 minggu 1 bungkus itu yang harganya 3.000 itu ya guys. Tapi kalau Masako ya enggak lah. Pokoknya saya tuh masaknya tuh suka asin. Nah itulah. Kadang kalau di rumah ya di kampung itu bapak saya tuh nggak mau makan kalau saya yang masak. Karena apa? Karena memang asin. Jadi emang nggak mau ya guys. Bapak saya tuh pasti ditanya, siapa yang masak nih? Dibilangnya Rini. Ah pasti tuh dia nggak mau makan. Malahan dia pilih goreng telur kek atau goreng ikan asin gitu. Nggak mau dia makan sayur saya guys. Karena ya asin banget. Kayak upil, kata orang Jawa, kayak upil ya, pokoknya asin banget gitulah. Kalau yang nggak biasa makan asin, nggak biasa makan dengan masakan saya, mungkin wih saya ini gila asin, nah gitulah guys. Tapi ya gimana ya, namanya kalau udah cinta, udah suka sama yang asin, mau gimana pun tetap asin ya, begitulah guys ya ceritanya masak dengan menu yang super asin. Dan anak saya itu juga gitu, kalau rasanya lebih keasinan pasti dilepehkan ya, nggak mau dia. Terus saya coba lah ya, nggak asin kata kami kan kayak gitu. Tapi nanti kalau suami saya yang coba, wih luar biasa, pantesan nggak mau katanya kayak gitu. Nah ini teman-teman, saya lagi mencoba makan lumpia beefnya ya. Setelah dimakan anak saya dan suami, saya coba karena di dalamnya itu ada daging. Saya kurang suka daging, pokoknya ya gitulah, saya ini paling susah diajak makan di luar. Paling enggak ujung-ujung yang pesen ya ayam geprek. Pokoknya dimakan dimanapun ya pesannya ayam geprek. Itulah. Nah di sini nih riuh kembali anak saya guys. Nampak kan anak saya tuh nangis. Ini dia minta martabaknya guys. Lumpianya guys. Berhubung di sini kan pedas. Jadi saya tuh kasihan. Makanya saya alihkan. Dan ternyata malah dia nangis. Minta tengok guys. Alhasil ini saya suapin ya guys. Biar tahu rasanya gimana kalau itu pedes, biar tahu dia. Kalau tahu rasanya pedes kan nanti dia nggak minta lagi kan guys. Nah kayak gitu aja lah caranya guys. Karena kalau dilarang pun bakalan nangis. Yang ada di sini nanti di rumah makan tempat makan ini nanti heboh gara-gara anak saya. Jadi ya udahlah kita kasih aja ya guys. Suami pun nyuruh ngasih. Dan ini dia masih nangis, masih lihat-lihat karena suami saya udah ini ya udah mulai agak emosi lihat tingkah lakunya, tapi kita harus sabar ya, begitulah namanya anak bayi ya guys. Bayi yang udah umur 2 tahun, Masya Allah, sehat-sehat sayangku ya. Oke teman-teman, gimana makan malamnya kalian? Ceritain dong, kalau saya kayak gini ya guys, ini berhubung badan kurang sehat makanya makan di luar ya, bukan berarti setiap hari makan di luar guys, enggak kok. Ini momen-momen tertentu aja kalau nggak sempat masak, kalau badan lagi nggak enak, jadi kita makan di luar ya, karena masak pun nggak sempat. Oke guys ya, begitulah ceritanya dari kisah kami.